Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali ya kepada semua teman-teman channel Garuda Perang Official dimanapun kalian berada ya. Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dimudahkan dalam segala urusannya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan membawakan serial Joko Samudro untuk episode yang ke-22 ya. Bagi teman-teman yang baru datang, jangan lupa subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Garuda Perang Official. Dan bagi teman yang baru ketemu dengan video ini, diharapkan untuk nonton dari episode ke-1 ya, supaya teman-teman tidak bingung dengan alur ceritanya ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya ya teman-teman ya. Tidak terasa 3 minggu sudah Samudro telah menjadi seorang tumenggung di pasukan khusus Bayangkara. Banyak hal yang sudah terjadi dan berubah sedemikian rupa. Prajurit Bayangkara yang awalnya meragukan Samudro, kini mereka benar-benar sudah dalam genggaman Samudro. Bahkan kesetiaan mereka lebih besar kepada Joko Samudro dibandingkan dengan rajanya sendiri, Prabu Mahendra. Namun Joko Samudro belum akan memanfaatkan kondisi tersebut dalam waktu singkat. Dia masih menunggu waktu yang tepat. Kelak ketika kerajaannya sendiri telah berdiri, barulah dia akan menggerakkan mereka. Ketika Samudro sedang duduk santai di pendoponya, tiba-tiba ada seorang prajurit Bayangkara yang berlari mendekati Joko Samudro. Nyuwun sewu Gusti Temenggung, Den Ayu Sekar Arum dan Raden Dimas Anggara hendak pergi bertamasya ke pinggir sungai Bogowonto. Mereka hendak memancing sambil bakar-bakar ikan di sana Gusti. Jadi Gusti Temenggung diminta untuk mengatur pengawalan untuk keselamatan mereka dari berangkat sampai pulang Gusti. Baiklah prajurit, aku mengerti. Segera panggil Senopati Pamungkas kemari ya, suruh menghadapku. Sendika dawuh Gusti Temenggung. Tidak berselang lama, datanglah Senopati Pamungkas tergopoh-gopoh mendapatkan panggilan dari Joko Samudro. Kakang Senopati, kamu pimpin 20 orang untuk berjaga di sini. Pastikan keamanan dari Gusti Ayu Sekartaji. Jangan biarkan ada orang asing masuk dan mengganggu kedamaian di dalam istana. Aku akan memimpin sendiri 20 prajurit lainnya untuk pengawalan Gusti Ayu Sekar Arum dan Raden Dimas Anggara untuk bertamasya. Sendika dawuh Dimas Anggara, hamba akan siapkan segala keperluan Dimas Anggara dalam perjalanan. Singkat cerita, kini Joko Samudro telah berjalan menyusuri pinggiran sungai Bogowonto. Dia berjalan pelan menunggangi seekor kuda hitam legam dengan posisi paling depan. Di tengah-tengah rombongan ada kereta kencana yang di dalamnya ada Dewi Sekar Arum dan Raden Dimas Anggara beserta beberapa dayang, dan yang paling belakang ada 10 prajurit Bayangkara dengan mengendarai kuda pula.
Tanpa sepengetahuan Samudro, ada sepasang mata yang begitu indah memandang ke arahnya. Tidak lain, mata itu adalah milik Raden Ayu Sekar Arum. Ternyata sejak awal kedatangan Joko Samudro di pasukan Bayangkara, Raden Ayu Sekar Arum sering memperhatikan tingkah laku dan tindak tanduk Joko Samudro. Dia begitu terpesona dan jatuh hati dengan ketampanan dan kegagahan Joko Samudro. Sedangkan rencana tamasya ini adalah rencananya untuk memiliki waktu berjalan-jalan dengan sosok pemuda idamannya. Setibanya di lokasi yang dituju, segera para emban menyiapkan perbekalan untuk makan dan minum. Terlihat Samudro memerintahkan 4 prajurit untuk memancing dan menangkap ikan untuk dibakar di tempat dan disajikan kepada kedua anak raja tersebut. Setelah itu, Samudro tiba-tiba menghilang dari pandangan Sekar Arum. Dewi Sekar Arum dibuat bingung dengan fenomena tersebut. Bagaimana bisa tiba-tiba Samudro menghilang dalam sekejap mata? Ternyata Samudro pergi memanggil teman lamanya, yaitu Raja Wali yang berada tidak jauh dari lokasi Sungai Bogowonto tersebut. Raja Wali, apa kabarmu? Kamu terlihat semakin besar dan gagah, Raja Wali. Raja Wali, aku minta tolong padamu. Tolong kamu temui Guru Ronggoseto dan mintalah ramuan obat untuk orang yang terkena gangguan jiwa. Bawalah surat ini dan berikan kepada guru. Terlihat Raja Wali mengangguk dan segera terbang tinggi meninggalkan Samudro. Segera Samudro bergegas kembali ke tempat di mana rombongan membangun perkemahan. Namun dia tidak kembali ke rombongan, namun memilih untuk beristirahat di atas sebuah pohon besar tidak jauh dari lokasi rombongan berkemah. Dia memperhatikan lingkungan sekitar, takut ada binatang buas atau mara bahaya yang akan mencelakai rombongan, khususnya Raden Ayu Sekar Arum dan Raden Dimas Anggoro. Yunda, kenapa Yunda terlihat cemas dan seperti mencari sesuatu? Apa Yunda tidak senang dalam tamasya hari ini? Tidak, Dimas. Yunda hanya sedang mengamati situasi sekitar. Yunda hanya masih asing dengan lokasi di sini. Asing? Bukankah kita sudah sering ke sini, Yunda? Dimas hitung-hitung sudah lebih dari 3 kali kita ke sini. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, Raden Ayu Sekar Arum dibuat kelabakan dan salah tingkah, karena memang yang dia cari adalah keberadaan dari Joko Samudro. Ketika Dewi Sekar Arum sedang bingung, tiba-tiba datang emban membawa sebuah ikan besar untuk mereka santap. Monggo Gusti Ayu, Raden, disantap ikan bakarnya. Oh iya, terima kasih ya, Mbok. Terima kasih, Bu. Legalah hati Sekar Arum dengan datangnya ikan bakar tersebut
mampu mengalihkan perhatian Raden Dimas Anggoro dan tidak mencecar pertanyaan-pertanyaan yang sulit dia cari jawabannya. Belum selesai mereka berdua makan, tiba-tiba datang segerombolan perampok berjumlah puluhan orang. Mereka bersenjata lengkap dan menutup wajahnya dengan kain hitam. Kalian prajurit-prajurit lemah, segera tinggalkan tempat ini. Tinggalkan semua barang bawaan kalian, berikut kuda-kuda kalian, dan tinggalkan juga Gusti Ayumu. Mbak Yu, bagaimana ini? Ada perampok di sini. Dimas takut, Mbak Yu. Tenang Dimas, tenang saja. Ada Kakang Samudro di sini. Semua akan baik-baik saja Dimas. Jangan takut Dimas. Hei kalian semuanya, perampok dan begal sialan, sebelum habis kesabaran kami, segera pergi dan urungkan niat kalian. Ada yang cari mati rupanya. Ayo konco-konco, ayo serang mereka. Jumlah kita lebih banyak, tak mungkin mereka bisa bertahan melawan kita. Terlihat ada puluhan anggota perampok yang menyerang barisan prajurit Bayangkara. Meskipun mereka kalah jumlah, pasukan Bayangkara tidak gentar melawan serangan pasukan perampok tersebut. Satu persatu gerombolan perampok itu jatuh bersimbah darah. Kini gentarlah mereka melihat ketangguhan pasukan khusus Bayangkara yang mereka hadapi. Kakang, bisa celaka kita kalau diteruskan. Tiup trompetnya Kakang. Panggil bantuan Tuan Kebo Ireng dan Tuan Kebo Ijo. Biarkan kedua tuan kita yang menghajar mereka Kakang. Baiklah, benar apa katamu? Segera salah satu dari perampok itu meniup sebuah trompet dari kerang besar dan menghasilkan suara yang sangat nyaring. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba muncul pusaran angin yang sangat bergemuruh dan terdengar sangat mengerikan. Seluruh pasukan Bayangkara dibuat bingung dan tidak tahu mau berbuat apa. Pandangan mereka tidak jelas dan sangat terbatas, sebab pusaran angin itu membuat kabut debu yang sangat tebal dan mampu menerbangkan tenda tempat kedua anak Raja Mahendra itu bersemayam. Bersamaan dengan itu, terdengar tawa dari sosok pria yang sangat mengerikan. Kalian semua mundurlah, lindungi dan kelilingi Gusti Ayu dan Raden Dimas Anggoro. Ajak mereka menjauh dari sini. Yang kalian hadapi kali ini bukan orang sembarangan. Mereka memiliki energi tenaga dalam yang sangat besar. Terdengar suara Samudro memberikan perintah. Baik Gusti Temenggung. Segera para prajurit itu mendekati Gusti Ayunya dan membawa mereka menjauh dari area tersebut. Hei kalian, pasukan kerajaan Galunggung yang bodoh, mau kalian bawa kemana wanita cantik itu, kalau kalian mau selamat, segera tinggalkan dia. Malam ini kami akan berbulan madu di atas puncak Gunung Tengkorak.
Benar itu, cepat tinggalkan tempat ini dan tinggalkan semua barang bawaan kalian dan wanita cantik itu. Terdengar ada dua suara laki-laki yang berteriak kencang, membuat hati semua prajurit Bayangkara itu pun bergetar. Melihat hal itu, Samudra pun tidak tinggal diam. Dia segera mengeluarkan Aji Kumbolo Geni tingkat sempurna dan mengarahkan ke arah suara dua pria tadi. Seketika pusaran angin itu pun berhenti dan terlihat ada dua orang yang sedang menahan kobaran api yang mengarah kepada mereka. Dengan sekuat tenaga dan ditambah energi tenaga dalam yang luar biasa, kobaran api itu dilempar ke udara dan meledak dengan sangat dahsyat. Kamu anak muda, siapa kamu? Jangan ikut campur urusan kami. Atau kamu ingin ikut bergabung dengan kami saja dan bersenang-senang malam ini menikmati tubuh gadis muda itu? Hei kalian, dua orang tua renta, apa mata kalian sudah rabun ya? Lihatlah pakaian yang aku kenakan. Apa kalian tidak bisa mengenali pakaian yang aku pakai ini? Aku adalah Tumenggung Joko Samudro, pimpinan dari pasukan khusus Bayangkara yang kalian serang tadi. Apa pantas aku mengikuti berandalan seperti kalian berdua? Hah? Tua bangka bau. Dikatai seperti itu, otomatis mereka berdua pun murka. Dengan energi tenaga dalam yang sangat besar, mereka berdua menyerang Joko Samudro dengan sangat bernafsu. Namun mereka dibuat terkejut ketika dengan jelas kedua serangan itu tepat mengenai Joko Samudro. Namun fisik Joko Samudro kini telah menghilang. Ternyata Joko Samudro telah amblas bumi dan dari dalam tanah Joko Samudro menarik salah satu dari mereka ke dalam tanah dan hanya tersisa kepalanya saja yang masih terlihat di atas tanah. Dan dari dalam tanah Joko Samudro menotok aliran meridian mereka sehingga pria tua itu pun lumpuh dan tak mampu bergerak lagi. Kejadian itu terjadi begitu cepat hingga tak mampu disadari oleh pria satunya. Dan ketika dia sedang bingung dan lalu ia pun berjalan mundur, tidak sengaja dia menginjak kepala temannya sendiri dan dia pun dibuat gemetar ketakutan. Dia mengira kawannya telah terpenggal kepalanya. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba dari dalam tanah ada yang menarik kakinya ke bawah dan menenggelamkannya hingga batas kepala. Samudro pun segera menotok meridiannya dan membuat pria tua kedua itu pun juga lumpuh. Setelah itu Samudra pun muncul ke atas tanah dan terlihat berjongkok di hadapan kedua pria yang kini hanya terlihat kepalanya saja. Kalian pria tua botak, sebutkan nama kalian dan siapa yang menyuruh kalian. Kalau berani berbohong, maka aku akan membunuh kalian sekarang juga. Tapi kalau kalian berkata jujur, mungkin aku masih bisa mengampuni nyawa kalian. Ampun Gusti Temenggung, jangan bunuh kami. Kami hanya bercanda tadi, Tuan Temenggung. Apa? Bercanda? Kalian bilang bercanda, hah? Siapa yang menyuruh kalian? Cepat berkata dengan jujur, atau aku tidak segan-segan memenggal kepala kalian sekarang juga. Terlihat Joko Samudro mengeluarkan sebuah pedang naga hitam
pemberian gurunya Ronggo Seto. Pedang itu ditancapkan tepat di depan hidung pria tersebut. Ampun Tuan, kami akan berkata jujur, sejujur-jujurnya. Tapi Tuan, tolong singkirkan pedang ini. Aku sangat takut Tuan. Bahkan aku sampai ngompol ini Tuan. Melihat kejadian itu, sisa-sisa anak buah pria tua itu pun lari kocar-kacir. Mereka begitu ketakutan setelah mengetahui pimpinannya yang telah tertangkap dan diperlakukan sedemikian rupa. Kami berdua adalah kakak beradik dari Lembah Tengkorak. Sejak muda kami hobi merampok dan menculik gadis-gadis muda untuk kami ajak bersenang-senang Tuan. Kakang Samudro, jangan ampuni mereka Kakang. Bawa mereka ke istana dan jebloskan ke penjara bawah tanah dan biarkan mereka membusuk selamanya di sana. Terkejutlah Samudro mendengar ada suara wanita yang berbicara di belakangnya. Begitu dia menengok, ternyata dia adalah Raden Ayu Sekar Arum. Ampun Gusti Ayu, biarkan aku menanyai dulu Gusti. Nanti pasti aku akan bawa mereka ke istana untuk diadili di Gusti Ayu. Terima kasih Kakang Samudro. Ucap Dewi Sekar Arum dengan nada yang sangat merdu. Ampun Tuan, kami tobat. Kami tidak akan mengulangi kesalahan seperti ini lagi. Kami akan menjadi petani dan peternak di kampung Tuan. Kalau Tuan melepaskan kami berjanji Tuan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Jangan bawa kami ke istana. Kasihanilah kami Tuan. Tuan Temenggung, mereka sudah sangat meresahkan. Jangan lepaskan mereka Tuan. Mereka berdua adalah dua kakak beradik yang sudah lama menjadi buronan di kerajaan. Namun mereka begitu licin dan sakti sehingga banyak pendekar bayaran dan prajurit yang mati di tangan mereka Tuan. Bahkan mereka tidak segan-segan menculik gadis-gadis desa, bahkan perempuan yang sudah bersuami Tuan Temenggung. Ucap salah satu prajurit bawahan Joko Samudro. Baiklah prajurit, ikat mereka berdua dan bawa ke istana. Segera Samudro menarik mereka berdua dan diikat dengan kuat, lalu dinaikkan ke atas punggung kuda. Kalian berdua bawa mereka berdua dan serahkan ke Abilowo agar dijebloskan ke dalam penjara. Tapi Tuan, kemampuan mereka sangat tinggi. Kami takut mereka akan melawan dalam perjalanan. Jangan takut, mereka sudah aku buat lumpuh dan tak akan mampu berbuat apa-apa. Baiklah kalau begitu Gusti Temenggung, kami mohon pamit. Baik prajurit, kami juga akan segera menyusul di belakang kalian. Setelah dua prajurit itu berjalan pulang, kini Samudro segera menyuruh prajurit yang tersisa untuk berkemas dan segera pulang. Namun ada kendala yang terjadi. Kereta kencana mereka telah hancur berantakan dan tentu saja sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Gusti Ayu, apakah Gusti Ayu sudah pernah belajar berkuda Gusti Ayu? Belum Kakang, aku tidak pernah belajar berkuda. Kereta kita telah hancur Gusti dan tak bisa digunakan lagi. Aku takut kalau berjalan kaki kita bisa tengah malam baru sampai kota raja. Apa Gusti Ayu bersedia berkuda berdua bersama saya? Kita menaiki satu kuda Gusti Ayu. Mendengar pertanyaan itu, tentu saja berbunga-bunga hati Sekar Arum. Dia tidak menduga akan mendapatkan kesempatan seperti ini. Samudro tidak menyadari hal tersebut karena dalam hati Samudro, Sekar Arum adalah kakak sepupunya.
sebab ayah Dewi Sekar Arum dan Ibu Samudro adalah kakak beradik. Melihat Sekar Arum bengong, Joko Samudro pun bertanya untuk yang kedua kalinya. Bagaimana Gusti Ayu? Kalau Gusti Ayu tidak bersedia, tidak mengapa. Kalau kita berjalan kaki, Gusti Ayu naiklah ke atas punggung kuda dan aku akan menuntunnya dengan perlahan. Tidak, Kakang. Aku tidak keberatan. Mari kita segera lanjutkan perjalanan. Baiklah Gusti Ayu, kalau gitu mari kita segera berjalan pulang ke arah kota raja. Kalian bawa keempat dayang itu bersama kalian beserta Raden Dimas Anggoro. Kita segera kembali ke kota raja. Kita harus sampai sebelum hari menjadi gelap. Sendika dawuh Gusti Temenggung. Mereka pun segera memacu kudanya dengan kencang, dan sesuai yang diperkirakan, mereka telah tiba di kota raja sebelum senja. Kala itu kota raja sedang ramai-ramainya, dan banyak mata yang memandang ke arah rombongan Samudro yang baru pulang dari Tamasya. Yang lebih menjadi perhatian mereka adalah Gusti Ayu Sekar Arum yang berada di belakang Samudro dengan memeluk erat perut Joko Samudro. Hal itu pun sontak saja menjadi buah bibir banyak rakyat dan beberapa prajurit penjaga. Singkat cerita, ketika pagi menjelang, Samudro dikagetkan dengan langkah kaki dari Senopati Pamungkas yang berlari sangat kencang ke arah Samudro. Dimas Samudro, kamu diminta segera menghadap Gusti Prabu Mahendra, Dimas. Ada apa tiba-tiba Gusti Prabu memanggilku, Kakang? Aku tidak tahu pastinya, Dimas. Namun aku mendengar ini terjadi karena kejadian kemarin sore, Dimas. Ketika Dimas berjalan bersama Gusti Ayu dalam satu kuda, Dimas. Hal itu menjadi perbincangan hangat di kalangan rakyat dan prajurit, Dimas. Tapi hal itu terjadi karena hal darurat, Kakang. Aku tidak sengaja melakukan hal itu, Kakang. Apapun itu, Dimas, segera Dimas menghadap Gusti Prabu agar tahu lebih jelas masalahnya, Dimas. Baik, Kakang. Ayo kita ke sana bersama, Kakang. Segera Samudro dan Senopati Pamungkas pun berlari menuju istana dan menghadap Prabu Mahendra. Setelah tiba di hadapan Prabu Mahendra, Samudro segera memberi hormat dan duduk bersila di depan Prabu Mahendra. Samudro, kamu tahu kenapa aku memanggilmu kemari? Ampun Gusti Prabu, hamba tidak tahu, Gusti. Aku sudah mengetahui semuanya, Samudro. Apa yang kamu lakukan bukanlah disengaja. Aku juga tidak bisa menyalahkanmu. Namun, bagaimanapun juga, putriku adalah kembang kedaton. Tidak pantas seorang gadis sepertinya memeluk pria lain tanpa ikatan. Kamu mengerti maksudku, Samudro? Ampun Gusti, hamba mengerti, Gusti. Kelak putriku akan menjadi cibiran orang lain. Tak akan ada pangeran yang mau mempersuntingnya. Lalu bagaimana kamu akan mempertanggungjawabkannya, Samudro? Ampun Gusti, ini kesalahan hamba. Tidak semestinya hamba mengajak Gusti Ayu berkuda bersama. Namun hamba mempertimbangkan keselamatan Gusti Ayu, Paduka. Kalau tidak berkuda, hamba takut akan tiba di kota raja kemalaman, Gusti. Dan hamba takut akan banyak binatang buas yang bisa saja menyerang diam-diam. Aku sudah menemui putriku tadi pagi, dan aku sudah bertanya panjang lebar. Dia sudah menceritakan semuanya dari awal sampai akhir, Samudro. Samudro, apa kamu mengetahui kalau putriku ternyata menyukaimu? Ampun Gusti, hamba tidak tahu dan hamba tidak berani, Gusti. Hamba hanya ingin mengabdi menjadi prajurit dan tidak ada keinginan lebih, Gusti. Mohon ampun Gusti Prabu. Samudro, kalau aku meminta kamu untuk menikahi putriku,
Apa kamu bersedia? Ampun Gusti, ampun Gusti Prabu. Hamba tidak pantas Gusti. Hamba hanya orang desa yang baru keluar mencari pengalaman. Hamba tidak pantas Gusti. Samudro, kamu jangan menutupi jati dirimu Samudro. Aku sudah mendengar cerita dari Tumenggung Warsito. Kamu seorang diri melawan siluman serigala dan bahkan menangkap perampok kelas kakap yang kamu tangkap kemarin, yaitu Kebo Ireng dan Kebo Ijo. Aku tidak percaya kalau kamu hanya rakyat biasa Samudro. Kamu jujurlah padaku. Pangeran dari kerajaan mana kamu berasal Samudro? Sepertinya Raja Mahendra telah salah paham dengan jati diri Samudro. Dia mengira Samudro adalah seorang pangeran yang sedang menyamar dan mencari pengalaman, sehingga dia dengan mantap meminta Samudro untuk menikahi putri sematawayang yang sangat dicintainya. Ampun Gusti Prabu, ampun beribu, ampun Gusti Prabu. Beri hamba waktu 5 hari. Nanti Gusti Prabu akan tahu segalanya, dan setelah itu baru Gusti Prabu bisa memikirkannya ulang Gusti Prabu. Apa maksudmu Samudro? Apa kamu menolak putriku? Apa kamu mau membuatku malu? Ampun Gusti, hamba tidak bermaksud demikian. Hanya saja hamba meminta waktu 5 hari saja Gusti, dan nanti Gusti Prabu akan tahu siapa jati diriku yang sebenarnya. Setelah itu baru Gusti Prabu memutuskannya lagi. Kalau memang Gusti Prabu tetap menginginkan pernikahan hamba dengan Dewi Sekar Arum, setelah Gusti Prabu mengetahui jati diriku, hamba tidak akan menolak Gusti. Baiklah kalau begitu Samudro. Lalu selama 5 hari ini kamu akan kemana dan akan melakukan apa? Ampun Gusti, hamba tidak akan kemana-mana Gusti. Hanya saja hamba meminta izin untuk mengobati Gusti Ayu Sekartaji, adik Gusti Prabu. Apa maksud semua ini Samudro? Aku semakin tidak mengerti arah pemikiranmu Samudro. Ampun Gusti, hamba mendengar Gusti Ayu terkena gangguan jiwa, dan hamba berniat untuk menyembuhkan Gusti Ayu Sekartaji. Kebetulan hamba memiliki guru yang sangat ahli dalam ilmu pengobatan, dan hamba sudah belajar banyak dari beliau. Saya sangat yakin hamba mampu menyembuhkannya Gusti. Bukan itu maksudku Samudro. Apa hubungannya kamu menyembuhkan Dinda Sekartaji dengan jati dirimu yang sebenarnya? Gelagapanlah Samudro mendapatkan pertanyaan itu. Tidak mungkin dia mengatakan yang sebenarnya kepada Raja Mahendra sekarang. Ampun Gusti, keluarga saya akan datang 5 hari lagi. Sambil menunggu kedatangan keluarga saya ingin menghabiskan waktu untuk menyembuhkan Gusti Ayu Sekartaji. Baiklah kalau begitu Samudro. Aku pegang apa yang menjadi kata-katamu Samudro. Kalau sampai kamu ingkar, aku tidak akan segan-segan menjatuhkan titah untuk menghukum mati dirimu Samudro, karena sudah berani mempermainkan seorang raja. Singkat cerita, setelah undur diri dari hadapan Raja Mahendra, segera Samudro kembali ke rumah kediamannya, diikuti oleh Senopati Pamungkas. Dimas, berhenti Dimas. Kenapa kamu menolak halus permintaan Gusti Prabu? Tak ada sejarahnya prajurit menikahi putri raja. Kamu sangat beruntung Dimas. Kakang Senopati, kamu tidak mengerti apa-apa Kakang. Setelah 5 hari kamu tak akan berkata demikian lagi. Apa maksudnya Dimas? Meski kamu bukan seorang pangeran, Gusti Prabu tetap akan menerimamu. Meski kamu dari kampung, itu juga tidak menjadi masalah Dimas.
Bukan itu Kakang masalahnya. Tunggu saja 5 hari lagi Kang. Sekarang Kakang pimpin beberapa prajurit untuk mengatur keamanan istana. Aku ada urusan penting yang harus aku selesaikan. Baiklah kalau begitu Dimas, hamba izin undur diri. Setelah Samudro tiba di kediamannya, dia segera memanggil Raja Wali yang sejak tadi sudah menunggunya. Bagaimana Raja Wali? Apa guru sudah memberikan jawabannya Raja Wali? Raja Wali mengangguk dan menyerahkan sebuah bungkusan kepada Samudro. Di dalamnya ada botol-botol bambu yang berisi ramuan obat dan sepucuk surat. Segera Samudro membuka surat itu lalu membacanya. Ger, Cah Bagus, ibumu tak perlu meminum banyak ramuan obat, Le. Dia tidaklah gila atau gangguan jiwa, Le. Benar, jiwanya itu terguncang. Namun cukup kamu temui dan kamu ajak bicara dan ceritakan semua yang sudah kamu ketahui, Le. Setelah itu, tunjukkan cincin pusaka milikmu. Karena cincin pusaka itu adalah peninggalan dari ayahmu. Dan Eyang yakin ibumu pasti mengenali cincin itu. Setelah itu, maka aku yakin dia akan langsung tersadar, Le. Dan ramuan yang aku titipkan kepada Raja Wali itu hanya untuk memulihkan energi tubuhnya. Karena selama ini dia pasti kurang makan dan pasti kekurangan energi. Eyang akan berdoa dari sini, Le. Semoga semua yang kamu cita-citakan akan terwujud, Le. Cah Bagus, Joko Samudro. Baiklah kalau seperti itu, aku akan menemui Kanjeng Ibu besok pagi. Aku berharap apa yang dikatakan oleh Eyang Guru semuanya adalah benar. Singkat cerita, keesokan paginya Samudro segera berjalan menuju kamar ibunya. Namun di tengah perjalanan dia bertemu dengan Dewi Sekar Arum yang didampingi oleh 2 dayang. Kakang Samudro, ada apa Kakang pagi-pagi begini ke sini? Apa Kakang ada keperluan yang sangat penting sehingga sepagi ini hendak menemuiku? Tanya Sekar Arum kepada Samudro. Sekar Arum mengira kedatangan Samudro ke Keputren untuk menemuinya. Sambil menunduk, Samudro pun menjawab, "Ampun Gusti Ayu, hamba hendak mengobati Gusti Ayu Sekartaji. Hamba sudah meminta izin kepada Gusti Prabu, Gusti Ayu." Mendengar jawaban dari Samudro, malulah Sekar Arum. Namun untuk menutupi rasa malunya, dia pun segera melontarkan pertanyaan lain. Apa? Mengobati Bibi Sekartaji? Apa Kakang bisa ilmu pengobatan, Kakang? Lalu, apa aku boleh mane-manemu, Kakang? Ampun Gusti Ayu, tidak boleh Gusti. Takutnya nanti konsentrasiku malah terbelah dan takutnya pengobatanku akan gagal Gusti. Ampun Gusti Ayu, hamba izin pamit. Tanpa menunggu persetujuan Dewi Sekar Arum, Samudro segera meninggalkan Dewi Sekar Arum, dan hal itu pun membuat Dewi Sekar Arum pun kesal. Setelah tiba di kediaman Dewi Sekartaji, Samudro segera mengetuk pintu kamar ibunya dan meminta izin untuk masuk. Karena tidak mendapatkan jawaban,
Samudra pun mengetuknya lebih keras. Ternyata pintu itu tidak dikunci, dan tidak sengaja pintu itu pun terbuka sendiri. Terlihat Dewi Sekartaji sedang duduk dan menyisir rambutnya. Selama Samudra berada di istana, dia tidak pernah bertemu dengan Dewi Sekartaji karena dia tidak pernah keluar sama sekali dari kamarnya. Ini adalah pertama kali Samudra bertemu dengan sosok ibu kandungnya. Sekuat tenaga, Samudra menahan air matanya. Dia begitu ingin memeluk ibunya, namun ia tahan. Segera Samudra pun maju perlahan dan menyapanya. Ampun Gusti Ayu, hamba diperintahkan Gusti Prabu untuk mengobati Gusti Ayu. Apakah Gusti Ayu berkenan hamba obati? Terlihat Dewi Sekartaji tetap diam, tak menjawab apapun, bahkan menoleh pun tidak. Dia tetap melanjutkan kegiatannya menyisir rambutnya. Kalau Gusti Ayu tidak mau diobati, ya sudah, tidak mengapa Gusti. Namun aku akan menceritakan sebuah dongeng untuk Gusti Ayu. Semoga Gusti Ayu berkenan untuk mendengarkannya. Awal kisah, 18 tahun yang lalu, ada seorang putri raja yang begitu cantik dan anggun. Dia dipaksa untuk menikah dengan seorang pangeran dari kerajaan lain. Namun karena dia tidak menyukainya, maka dia pun kabur dari istana dan menemukan cinta sejatinya, seorang pangeran tampan di tempat lain. Hingga akhirnya mereka pun mengikat janji setia, dan terjadilah pernikahan tanpa restu dari orang tuanya. Hingga pada akhirnya mereka harus terpisah sementara waktu karena sang pangeran ada urusan penting yang harus diselesaikan. Akhirnya sang putri pun kembali ke rumah dengan kondisi sudah mengandung. Namun hal yang tidak diharapkan pun terjadi. Ketika sampai di rumah, ayah sang putri begitu murka dan marah. Tiba-tiba Dewi Sekartaji menjatuhkan sisirnya dan mulai menangis sesenggukan. Melihat hal tersebut, Samudra pun menghentikan ceritanya. Lanjutkan ceritamu, Tabib. Aku ingin mendengarnya sampai selesai. Baik Gusti Ayu, hamba akan bercerita sampai akhir Gusti Ayu. Hingga akhirnya bayi itu pun lahir di dunia ini. Bayi itu berjenis kelamin laki-laki. Dia sangat tampan dan gagah seperti ayahnya. Namun sang kakek tidak bisa menerima kehadiran bayi tersebut, sehingga akhirnya sang kakek pun memerintahkan prajuritnya untuk membunuh bayi tersebut. Namun sebelum bayi tersebut berhasil dibunuh, dia diselamatkan oleh seorang emban tua yang sangat setia terhadap Gusti Ayunya. Emban tua itu berlari sangat jauh hingga memasuki hutan rimba. Namun prajurit-prajurit itu tidak pernah menyerah dan terus saja mengejar dan akhirnya berhasil untuk menyusul larinya emban tua itu.
hingga akhirnya mereka pun bertemu dengan pertapa tua yang sangat sakti. Lalu pembantua dan bayi itu pun diselamatkan olehnya. Pertapa itu memiliki seekor teman yang bersosok harimau putih. Namun sayang, emban tua itu meninggal tidak lama kemudian. Tapi bayi laki-laki itu berhasil diselamatkan. Hingga akhirnya kini bayi itu telah dewasa dan menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Joko Samudro pun menghentikan ceritanya sebentar. Namun tiba-tiba Dewi Sekartaji bangkit dari duduknya dan segera menghampiri Samudro. Lanjutkan ceritamu, Tabib. Bagaimana kelanjutannya? Mendengar pertanyaan itu, Samudro pun tak mampu lagi menahan air matanya dan segera bersujud dan mencium kaki Dewi Sekartaji. Lalu ia pun melepas cincin biru miliknya dan menyerahkannya kepada Dewi Sekartaji. Melihat cincin itu, lemaslah Dewi Sekartaji. Kakang Respati, aku sangat rindu padamu, Kakang. Aku telah menunggumu sangat lama, Kakang. Kenapa Kakang tidak segera datang dan menjemputku, Kakang? Rintih Dewi Sekartaji sambil menggenggam cincin tersebut. Tidak lama kemudian, Dewi Sekartaji pun tersadar. Dia sudah ingat semua yang telah terjadi. Dan dia pun tersadar dengan sosok pemuda tampan dan gagah yang ada di depannya, yang masih bersujud di bawah kakinya. Ger, Cah Bagus, apa maksud semua ini, Ger? Kanjeng Ibu, hamba Joko Samudro, putra panjenengan, Ibu. Oh alah, Ger, Cah Bagus, anakku le, kamu masih hidup le, Cah Bagus. Pecahlah tangis anak dan ibu di pagi itu. Mereka berpelukan sangat lama dan tak ada kata yang terucap dari bibir Joko Samudro maupun Dewi Sekartaji. Setelah cukup lama berpelukan, Dewi Sekartaji segera bangkit dan bergegas lari ke dapur. Le, Cah Bagus, kamu duduk di sini ya, Le. Ibu akan memasak sesuatu untukmu. Jangan kemana-mana ya, Le. Tidak berselang lama, masuklah 4 emban membawa banyak makanan untuk Dewi Sekartaji. Melihat ada Tumenggung Joko Samudro, mereka pun terkejut. Ampun Gusti Temenggung, ada keperluan apa Gusti Temenggung di dalam kamar Gusti Ayu? Aku ditugaskan oleh Gusti Prabu untuk mengobati Gusti Ayu Sekartaji, Mbok. Loh, Gusti Temenggung juga pandai ilmu pengobatan toh? Sedikit saja kok, Mbok. Mendengar ada perbincangan di depan, Dewi Sekartaji segera keluar dari dalam dapur. Melihat ada emban yang datang, segera dia mendatanginya dan memberikan perintah beberapa hal. Mbok Emban, tolong bawakan aku bumbu-bumbu sop. Carikan daging sapi yang paling segar.
Suruh prajurit segera memotong sapi sekarang juga ya, Mbok. Bawakan aku daging yang ada di punuknya itu ya, Mbok. Si Mbok paham kan? Sendika dawuh Gusti Ayu. Tapi Gusti Ayu, Sudah, jangan banyak tanya, Mbok. Segera jalankan saja perintahku. Keempat bantua itu dibuat bingung. Sudah 18 tahun mereka tidak mendengar suara Dewi Sekartaji. Namun kini mereka melihat ada kejadian yang sangat aneh menurut mereka. Terlihat Dewi Sekartaji begitu ceria dan berbicara dengan sangat riang. Mereka segera menuruti perintah Dewi Sekartaji, dan sontak saja berita itu pun segera menyebar ke seluruh isi penghuni istana. Tidak kecuali Gusti Prabu Mahendra. Dia pun terkejut mendengar kabar tersebut. Namun dikarenakan ada urusan kenegaraan, Gusti Prabu belum bisa datang menemuinya dan menundanya sejenak. Setelah semua permintaan Dewi Sekartaji datang, dia segera sibuk di dapur dan dibantu keempat dayangnya. Namun dia tidak mau dibantu. Jadi keempat dayang itu hanya ditugaskan untuk menemaninya saja. Gusti Ayu, biarkan kami saja yang masak, Gusti Ayu. Kami takut nanti dihukum oleh Gusti Prabu Mahendra kalau sampai tahu Gusti Ayu masak sendiri, Gusti Ayu. Sudah, Mbok. Si Mbok diam saja di situ. Kalau Kakang Prabu Mahendra tahu, nanti aku yang akan menjelaskannya, Mbok. Tapi Gusti Ayu, kenapa tiba-tiba Gusti Ayu jadi bersemangat seperti ini? Apa gara-gara ada Gusti Temenggung, Gusti Ayu? Mereka mengira bahwa Gusti Ayunya sedang jatuh cinta kepada Joko Samudro, dan hal itu membuat Gusti Ayunya sembuh dan bersemangat seperti sekarang. Mereka memakluminya sebab Tumenggung Joko Samudro terkenal tampan, gagah, dan sakti mandraguna. Kalian itu ngomong apa toh, Mbok? Tumenggung siapa yang kalian maksud? Aku tak pernah tahu dengan urusan istana. Masa bodoh dengan semuanya, Mbok? Yang jelas, kini aku sangat bahagia sebab anakku telah kembali, Mbok. Mendengar jawaban Gusti Ayunya, keempat dayang tua itu pun saling bertatap mata. Mereka bingung dengan jawaban dari Gusti Ayunya. Mereka mengira Gusti Ayunya masih terkena gangguan jiwa. Oleh karena itu, mereka pun memilih diam dan tak bertanya lagi. Setelah semua hidangan matang, Dewi Sekartaji segera menyajikan masakannya ke depan hadapan Joko Samudro. Belum selesai Dewi Sekartaji menyajikan masakannya, tiba-tiba masuk rombongan Gusti Prabu Mahendra ke dalam kediaman Dewi Sekartaji. Melihat hal itu, Joko Samudro segera berlutut di hadapan Prabu Mahendra. Samudro, apa yang kamu lakukan di sini? Ampun Gusti Prabu, seperti yang saya katakan kemarin, hamba meminta izin untuk mengobati Gusti Ayu Sekartaji, Gusti Prabu. Jadi, berita yang aku dengar itu benar, Samudro. Kini adikku telah sembuh. Benar Gusti Prabu, kini Gusti Ayu Sekartaji telah sembuh, Gusti Prabu. Ketika Dewi Sekartaji keluar dari dapur,
dan melihat ada kakaknya, dia pun sangat senang dan menghampirinya. Kakang Prabu Mahendra, mari kita makan bersama, Kakang. Duduklah di sebelah Joko Samudro. Aku akan segera menyelesaikan penyajiannya, Kakang. Kalian berdua mengobrollah terlebih dahulu. Kalian semua keluarlah terlebih dahulu. Jangan ada yang berani masuk kemari tanpa seizinku. Perintah Prabu Mahendra kepada prajurit pengawalnya. Samudro, apa yang kamu lakukan? Kenapa adikku bisa sembuh begitu cepat dan bahkan sangat bersemangat sekali? Ampun Gusti Prabu, hamba hanya melakukan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang tabib kepada pasiennya, Gusti. Tidak kurang dan tidak lebih, Gusti Prabu. Terlihat Prabu Mahendra tidak puas dengan jawaban Joko Samudro. Dia sudah mendatangkan ratusan tabib, namun tak ada hasilnya. Namun baru sekali Samudro mengobatinya, tiba-tiba Dewi Sekartaji sudah sembuh dan kembali seperti sedia kala. Tidak berselang lama, Dewi Sekartaji telah selesai menyajikan masakannya. Ada banyak sekali masakan yang ia masak di pagi itu, dan terlihat semua masakan itu sangat enak. Begitu Dewi Sekartaji mengambil nasi dan lauk pauk untuk disajikan, piring itu dibawa ke arah Samudro, bukan ke arah kakaknya sendiri, yaitu Prabu Mahendra. Hal itu pun membuat Prabu Mahendra menjadi sangat bingung. Tidak sampai di situ saja, bahkan Dewi Sekartaji dengan tangannya sendiri menyuapi Joko Samudro. Makin tersentaklah Prabu Mahendra. Prabu Mahendra terlihat seperti kepompong yang cuma tengok-tengok tanpa tahu harus berkata apa. Melihat kejadian itu, Dewi Sekartaji pun menegurnya. Kakang Prabu, kenapa cuma diam saja? Cepat ambil nasi dan segera makan. Mau aku suapin juga memang. Tidak, Diajeng. Aku akan makan sendiri, Diajeng. Prabu Mahendra masih tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Jadi, meski mulutnya mengunyah makanan, namun matanya tak lepas dari adiknya yang terlihat menyuapi Samudro dengan penuh kasih sayang. Setelah selesai makan, Dewi Sekartaji mengambilkan segelas air minum dan mengarahkan ke mulut Samudro. Makin bingung lagi Prabu Mahendra. Diajeng, Kakang ingin bertanya padamu, apa yang sebenarnya terjadi, Diajeng? Kenapa Diajeng terlihat sangat ceria, namun semua itu terasa sangat aneh menurut Kakang? Kamu yang aneh, Kakang. Kenapa dulu Kakang tidak membela aku ketika Romo Prabu Sanjoyo hendak membunuh anakku, Kang, dan membuatku terpisah selama 18 tahun? Tersentaklah Prabu Mahendra mendapatkan pertanyaan itu. Tak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. Tak ada satu orang pun yang membela aku waktu itu, Kakang. Menyesal aku kembali ke dalam istana ini. Tahu begitu, aku lebih memilih hidup di dalam hutan belantara. Maafkan aku, Diajeng. Aku tak memiliki kekuatan untuk melawan Kanjeng Romo. Aku sudah menyuruh puluhan prajurit pribadiku
untuk mencari keberadaan anakmu. Namun, tidak pernah ditemukan Diajeng. Bahkan, Dayang Laksmi pun seperti hilang di telan bumi. Maafkan Kakang Diajeng. Bahkan, kini Romo Prabu pun telah menyesalinya Diajeng. Semenjak kamu menjadi linglung, Romo pun merasa bersalah dan sangat menyesal Diajeng. Hingga akhirnya 2 tahun yang lalu, Romo Prabu memilih untuk turun tahta dan memilih untuk mengasingkan diri di pertapaan. Dan beliau tak mau ditemui oleh siapapun Diajeng, bahkan termasuk diriku sendiri Diajeng. Romo Prabu pernah berpesan, hanya dirimulah yang diizinkan untuk menemuinya Diajeng. Kakang Prabu, kamu tahu siapa pemuda ini, Kakang Prabu? Dia adalah Joko Samudro Diajeng. Dia aku angkat sebagai tumenggung di Kesatuan Prajurit Bayangkara beberapa bulan yang lalu Diajeng. Kakang Prabu Mahendra, Kakang Prabu, buka matamu lebar-lebar, Kakang. Dia adalah anakku, Kakang. Dia adalah bayi yang dulu hendak dibunuh oleh Romo Prabu, Kakang Sang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri untuk episode ke-22 hari ini sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru datang, dimohon jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Garuda Perang Official ya. Dan bagi teman-teman yang baru saja melihat di episode yang ke-22 ini, dimohon untuk menonton dari episode ke-1 ya, supaya teman-teman tidak bingung ini dengan alur ceritanya ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri cukup sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.